Tanpa membalas senyuman atau memberi reaksi apapun, Kayden menghentikan langkahnya kemudian menatap Revalina dengan wajah datar. Dia tak memberikan respon, tetapi Revalina tahu bahwa artinya Kayden masih ingin mendengarkan apa yang akan dikatakan Revalina. "Kamu udah makan siang?" "Belum." Revalina melirik Kayden lewat ekor matanya. Dia ingin sekali menatap Kayden secara terang-terangan seperti dulu. Tetapi dia takut Kayden tak suka, dan sekarang Revalina hanya bisa melirik Kayden secara diam-diam sambil menikmati sebuah sandwich masing-masing di dalam ruangan kerja Kayden. Ruangan ini dulunya merupakan ruangan Alex, namun sudah dialihkan menjadi ruangan kerja Kayden, penerus rumah sakit Alex. "Jakarta nggak berubah ya?" Revalina berucap sambil tersenyum, menatap jendela kaca besar yang memberikan keramaian jalanan kota Jakarta. Kayden mengangguk kepalanya sekali. "Iya, kayak ginilah Jakarta." "Kayden," panggil Revalina tiba-tiba. Kayden menoleh ke sebelah kiri tempat Revalina duduk. Kamu beneran bakal nikah sama Chelsea?" "Iya." Kayden mengangguk, terlihat yakin, dan hal itu berhasil membuat Revalina bergeming dalam beberapa waktu. Matanya perih, dadanya sesak, seperti ada benda berat yang menimpanya. Tetapi bibir Revalina senantiasa mengukir senyuman untuk menyembunyikan perasaan sakitnya. "Oh," Revalina mengangguk pelan. "Kamu yakin anak yang dikandung Chelsea itu anak kamu?" "Yakin. Gue percaya sama dia, Chelsea gak mungkin bohong," balas Kayden tenang. Revalina makin tak tahu ingin mengatakan apa lagi. Rasa sakit itu mampu membungkam mulutnya secara paksa, hingga akhirnya setitik cairan bening mengalir bebas dari matanya melewati pipi mulus Revalina. Segera Revalina menyeka air mata itu seraya menghela nafasnya pelan. "Kayden, aku mau ngomong sesuatu." Cewek itu menatap kedua bola mata Kayden dengan tatapan serius. "Penting." Mendengar itu, Kayden ikut menatap Revalina dengan alis saling bertautan. Tanda penasaran. "Apa?" Revalina menutup mata, menarik nafas dalam kemudian berkata, "Chelsea pembunuh Lutfi." Kening Kayden seketika mengerut. "Maksud lo, Chelsea juga ikut dalam pembunuhan itu, Den?" Kayden bergeming dalam beberapa saat lalu menjawab, "Oh." Revalina tak tahu harus bersikap seperti apa setelah mendengar jawaban itu. "Cuma itu jawaban kamu? Itu udah kejadian lama juga kan? Dan gue udah terlalu sayang sama Chelsea. Satu kesalahan dia gak bisa mengalahin ribuan kebaikan dia ke gue." Kayden menatap Revalina lekat. "Gue tahu lo punya banyak cara buat jatuhin Chelsea, tapi semuanya gak akan mempan, nah. Jadi, mulai sekarang lebih baik lo sadar diri. Pergi yang jauh dan jangan pernah deketin gue lagi. Karena perasaan gue kalau itu gak ada. Bahkan gak pernah ada." Jelek. Revalina langsung membawa muka ke arah lain. Tak ingin tangisannya dilihat oleh Kayden. Mulutnya terasa pahit ketika dia menelan ludah. Kerongkongannya sakit. Juga dada yang kian sesak ketika ia menarik nafas. "Kayden," Revalina membatin, "andai kamu tahu sesakit apa aku karena kata-kata kamu itu." Hari ini Chelsea berhasil dibuat kesal seharian akibat Revalina. Dia tak habis pikir Revalina ternyata mengetahui segala hal tentang dirinya. Entah bagaimana caranya, Chelsea sudah tak mampu berpikir akibat terlalu panik. Bagaimana kalau Revalina membocorkan semua rahasia itu pada Kayden? Dapat dipastikan pernikahannya dengan Kayden akan batal. Menghela nafas, Chelsea menyandarkan punggungnya di sandaran bangku kerja sembari mengamati beberapa rekam medis pada pasiennya. Bukan hanya karena Revalina, kerjaan menumpuk ini juga membuat wajah Chelsea makin kusut. Jangan ditanya mengapa wajahnya sekusut itu. Beginilah wajahnya setiap hari bila tak ada yang melihat, kusut dan serba gegabah. Brengsek.
Chelsea bergumam pelan penuh emosi. Tangannya dilipat di depan dada. Jika tidak ada Kaiden di rumah sakit ini, mungkin sudah lama dia pindah ke rumah sakit lain yang lebih sepi pengunjung. Kalau begitu, dirinya tidak akan sesibuk ini kan? Entah mengapa ia memilih profesi sebagai seorang dokter. Padahal Chelsea sendiri tidak pernah menyukai hal yang ia lakukan setiap hari. Alasan utamanya hanya satu, untuk melihat Kaiden. Sisanya, dia tidak peduli. Bahkan dengan kesehatan pasiennya sekalipun, Chelsea tak peduli. Baginya, tidak ada yang lebih penting selain Kaiden. Ekspresi wajah Chelsea berubah cepat dari wajah masam tak ada kehidupan, kini menjadi senyuman super manis ketika pintu terbuka dan seorang lelaki tampan berjas putih masuk ke dalam sana. Chelsea segera beranjak bangkit dari tempat duduk, kemudian berjalan mendekati pria itu. "Kaiden, kamu kemana aja sih? Dari tadi aku telepon kok." Ucapan Chelsea berubah menjadi pekikan takut ketika Kaiden menggebrak meja secara kasar hingga menimbulkan bunyi keras. Kaiden, Chelsea melirih tak berani. "Kenapa lo nutupi semua itu dari gue, hah?" Sentak Kaiden penuh amarah. Kedua tangannya sudah terkepal kuat di samping kiri dan kanan. Chelsea ikut terkejut, tetapi segera mengubah ekspresi wajahnya menjadi ekspresi memelas. "Apa maksud kamu, Kaiden? Aku nutupin apa?" Kaiden mengusap wajahnya secara kasar seraya menghembus nafas sabar. "Chelsea, gue beneran ngerasa bodoh karena lo." Mata elang Kaiden menatap Chelsea tajam. "Lo pembunuh Lutfi." Seketika setelah mendengar kalimat yang dilontarkan Kaiden, Chelsea tak berani buka suara. Tubuhnya menegang, matanya terbuka lebar, lidahnya terasa keluh. Semua harapannya terasa hancur. Harapan untuk memiliki Kaiden, serta harapan untuk memiliki keluarga bersama lelaki di hadapannya ini. "Kaiden, dengerin aku dulu." "Gak bisa," sentak Kaiden. "Gue gak mau berhubungan sama seorang pembunuh kayak lo, Chelsea. Lo sama mengerikannya kayak Danu." Kaiden mengeraskan suara, membuat genangan air mata semakin mengalir keluar tanpa henti dari kedua mata Chelsea. "Aku ngelakuin itu demi kamu, Kaiden." Chelsea membalas dengan teriakan serta isakan tangis. "Kamu gak tahu seberapa besar pengorbanan aku demi kamu. Apa ini balasan kamu buat aku?" "Gila," bentak Kaiden. "Asal lo tahu, lo udah merusak hidup gue, Chelsea. Lo perempuan jahat." Hanya dalam hitungan detik, tubuh Chelsea terasa lemas hingga ingin terjatuh dari posisi berdirinya sekarang. Hinaan Kaiden terhadap dirinya tak bisa diterima oleh Chelsea, laki-laki yang ia cinta, lelaki yang begitu ia perjuangkan mati-matian, kini malah menghinanya dengan kata-kata sejahat itu. "Kenapa? Lutfi juga jahat. Dia udah nyakitin kamu dengan cara selingkuh sama ganda. Kenapa kamu masih bela dia?" "Diam!" Kaiden meninju dinding tepat di samping wajah Chelsea, membuat cewek itu kembali berteriak ketakutan akibat tinjuan Kaiden yang hampir saja mengenai wajahnya. "Kaiden, kamu kenapa jadi sekasar ini sama aku? Aku hamil anak kamu. Kenapa kamu kayak gini? Orang tua lo salah mendidik lo, Chelsea." Kaiden menajamkan pandangannya pada Chelsea. Ada kemarahan besar yang terpancar dari matanya. "Lo tumbuh jadi perempuan jahat, seolah lo adalah perempuan gak berpendidikan." Wajah Chelsea memanas, tangisannya semakin menjadi sakit. Sakit sekali kalau mendengar semua ucapan Kaiden. Bagaimana bisa Kaiden melakukan itu terhadap dirinya yang begitu mencintainya selama 10 tahun? Chelsea mengaduh tiba-tiba sembari memegangi perutnya. "Perut aku." Ringisan Chelsea terdengar makin nyaring bersamaan, tubuhnya hampir jatuh ke lantai. Chelsea." Kaiden yang khawatir itu langsung menahan lengan Chelsea untuk membantunya berdiri tegak. "Lo gak apa-apa?" Chelsea menepis tangan Kaiden kuat. Dia tak mengatakan apapun dan hanya menatap Kaiden dengan mata memerah akibat menangis. Kemudian tanpa berpamitan, wanita itu langsung melengos pergi keluar dari ruangan tersebut, meninggalkan Kaiden sendirian di dalam sana.
Kaedan berteriak frustasi. Ia mengacak rambutnya Asa lalu menendang meja. Ia bersedia di dalam sana hingga menimbulkan bunyi nyaring. Fuck. Kaedan melemparkan Asa jas putihnya hingga tergeletak di atas lantai kamar. Kemudian ia menjatuhkan dirinya di atas kasur, menikmati udara dingin dari air conditioner dan meregangkan tulangnya yang sudah cukup lelah sehabis bekerja seharian. Kaedan meletakkan tangannya di kening dengan mata tertutup rapat. Entah apa yang sedang ia pikirkan. Sekitar 10 menit terbaring, tenang, sampai hampir tertidur. Kini ketenangannya harus terganggu ketika ketukan pintu terdengar dari luar kamar. Masuk, suruh Kaedan. Dia menoleh sedikit ke arah pintu kemudian menaikkan satu alisnya pada seorang pelayan perempuan yang berdiri di ambang pintu. Kenapa? Maaf mengganggu Pak Kaedan. Di luar ada tamu yang ingin bertemu Bapak. Ujarnya dengan penuh kehormatan. Siapa? Maaf, saya lupa menanyakan namanya, mau saya tanyakan dulu di bawah Pak. Kaedan langsung beranjak bangkit dari kasur kemudian menggeleng singkat. Gak usah, saya temui aja. Sebelum pergi, Kaedan memberikan senyuman singkat pada wanita parubaya yang bekerja sebagai pelayan di rumah super besarnya ini. Lalu setelah itu, ia kembali melanjutkan langkah menuruni setiap anak tangga untuk menggapai ruang tengah. Kaedan, langkah Kaedan terhenti tepat setelah ia menuruni anak tangga terakhir. Pandangannya jatuh pada seorang gadis cantik yang kini duduk manis di atas sofa ruang tengah. Ia memberikan senyuman lembut pada Kaedan, senyuman yang sampai hari ini pun belum juga bisa hilang dari memori Kaedan. Revalina, lo ngapain kesini? Tanya Kaedan sambil berjalan untuk mendekat. Emangnya aku gak boleh kesini? Kalau Rafli boleh kenapa aku enggak? Aku kan teman kamu juga. Senyuman Revalina merekah. Kemudian tangannya menepuk-nepuk sofa di sampingnya, memberi isyarat pada Kaedan untuk bergabung bersamanya. Tak memberi respon atas pernyataan Revalina tadi, Kaedan pun menurut dan ikut duduk di samping Revalina. Wajahnya, ia palingkan ke arah lain tak ingin menatap Revalina. Ada hal penting apa yang mau lo omongin? Tanya Kaedan tanpa mau melirik si lawan bicara. Gak mungkin lo datang ke sini tanpa ada tujuan. Revalina tertawa. Kamu emang pintar ya, gak pernah berubah. Selalu bikin orang-orang kagum, termasuk aku. Kalau ngomong langsung to the point aja, jangan diputar-putar. Akhirnya Kaedan mau menatap Revalina, tetapi ekspresinya berubah sangar dan sedikit menakutkan. Oke, Revalina masih senantiasa tersenyum manis. Aku mau kasih info tentang anak yang dikandung Chelsea. Kaedan tak membalas. Dia masih memasang telinga untuk mendengarkan lanjutan dari kalimat Revalina. Perempuan itu memajukan wajahnya untuk mendekat lalu berbisik, dia bukan anak kamu. Mendengar bisikan itu, Kaedan sempat diam beberapa saat. Ia kemudian membuang wajah lagi. Revalina, gue udah bilang, mau sebanyak-banyak cara lo buat menjatuhkan Chelsea, gue gak akan percaya. Jadi lebih baik sekarang lo pulang. Tutur Kaedan tak peduli. Ia lalu bangkit dari tempat duduknya berniat meninggalkan Revalina. Tunggu. Revalina menantang Kaedan segera mungkin. Ia kemudian ikut berdiri dari bangku. Lalu tanpa diduga, Revalina langsung menjatuhkan diri ke dalam pelukan Kaedan, mendekap tubuhnya dengan hangat serta membenamkan wajahnya di dada bidang Kaedan. Revalina menarik nafas dalam guna menghirup aroma maskulin yang begitu menenangkan dari tubuh lelaki ini. Halo novelers, ketemu lagi nih di episode yang ke-53 ya. Nah, di episode yang ke-53 ini, Revalina dia berusaha untuk memberikan informasi tentang kebusukan-kebusukan dari Chelsea. Nah, novelers semua jangan salah paham ya. Mimin akan menjelaskan semuanya satu persatu, tapi jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin. Mimin akan memberikan informasi-informasi yang sebenarnya. Dan sebenarnya Mimin tidak membolak-balikan cerita, karena ada tujuan yang akan Mimin beritahukan kepada semuanya. Dan semua noveler jangan salah paham sama Mimin ya, karena Mimin akan memberikan penjelasan satu persatu tentang bagaimana sih sebenarnya kebenaran di antara Kaedan dan Revalina. Ditunggu terus, dan untuk pemeran utamanya tetaplah Kaedan dan Revalina ya noveler semua. Jangan kemana-mana, tetap di channelnya Mimin, channel Feby Vitaloka. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.